Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Tosmi Group. Perkenalkan, saya Malik dari Divisi Land Acquisition. Pada video pembelajar kali ini saya ingin membahas terkait posisi menentukan prestasi. Jadi istilah posisi menentukan prestasi ini sudah kita kenal atau sudah kita tahu bahkan semenjak kita masih menginjak di bangku sekolah, karena dengan adanya posisi itu akan menentukan prestasinya kita gitu ya. Kalau di sekolah misalkan kita di kelas itu duduknya di depan, otomatis secara penyerapan ilmu kita jauh lebih mudah dibandingkan ketika kita duduk di belakang seperti itu. Nah, begitu juga mungkin dalam hal bisnis ya. Jadi bisnis ini juga kata-kata ini juga wajib diperhatikan ya, posisi menentukan prestasi. Jadi bisnis kita nanti bisa dikatakan berprestasi ya berdasarkan dari posisinya, atau kita bisa menyebutnya lokasi, karena dalam beberapa artikel yang saya baca itu aspek penting dalam bisnis itu ya yang pertama adalah lokasi gitu ya, bahkan menyebutkan sampai 3 kali ya, lokasi untuk menentukan prestasi dalam bisnis. Nah, posisi letak ini mungkin bisa kita ambil sampel contoh lah bisnisnya kita di perumahan subsidi gitu ya. Jadi posisi letak lahan yang tepat itu akan mempengaruhi sebagaimana cepat penjualan kita nantinya. Jadi semakin bagus titik yang kita dapat, itu semakin mudah kita dalam menjual perumahan tersebut. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi faktor posisi, faktor apa saja atau aspek aja posisi dari lahan yang bisa dikatakan bagus sehingga nantinya penjualannya juga baik ya. Ini ada beberapa aspek yang menjadi penunjang. Mungkin yang pertama adalah terkait demografi wilayahnya itu, atau secara kependudukan itu seperti apa, apakah di suatu wilayah itu padat penduduk atau tidak. Semakin padat penduduk di suatu wilayah, artinya peluang kita nantinya untuk mencari konsumen jauh lebih mudah dibandingkan yang secara kepadatan penduduknya minim gitu ya. Kemudian yang kedua adalah di sekitar kita itu apakah ada fasum-fasum atau fasilitas umum pendukung yang istilahnya besar gitu ya, seperti kayak pasar atau rumah sakit atau SPBU atau lainnya yang terdapat di situ, atau bahkan minimarket gitu ya yang menjadi penunjang kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah terkait target konsumennya. Jadi kita perlu analisa di sana itu secara target konsumennya seperti apa, apakah masuk sesuai dengan bisnis yang kita mau jalani atau mau kita buat di sana gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita juga harus melakukan analisa riset ya. Riset apakah misalkan di sana itu pasti ada yang namanya perumahan-perumahan yang sudah berdiri lama, apakah secara penjualannya bagus atau seperti apa. Kita bisa lihat atau kita bisa tanya-tanya ke marketing yang ada di sana, sehingga informasi itu bisa kita dapat dalam penentuan lahan itu cocok gak untuk kita itu nantinya supaya secara penjualan itu baik.
Nah, kemudian yang terakhir itu juga kita harus memperhatikan terkait kontur tanahnya ya. Jadi kontur tanahnya itu seperti apa? Apakah memerlukan urugan yang dalam? Apakah nantinya juga harus ngeruk atau cut and fill dan sebagainya? Ini juga bisa jadi pertimbangan karena apa? Itu akan juga nanti menentukan biaya investasi yang harus kita keluarkan. Jadi kurang lebihnya posisi-posisi itu yang harus aspek-aspek itu yang harus kita perhatikan dalam penentuan lokasi yang mau kita pilih untuk menjadi bisnisnya kita. Mungkin seperti itu dulu untuk video pembelajar kali ini. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di video pembelajar selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.